Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Baik, pada pertemuan kali ini masih di kompetensi dasar memahami dan melakukan konfigurasi web server. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana konsep kerja atau cara kerja web server dalam sistem operasi berbasis Windows ataupun Linux ya, atau Unix. Oke, sebelumnya Bapak sudah menginstruksikan kalian untuk melakukan percobaan menginstal aplikasi web server, dalam hal ini SAM, pada sistem operasi berbasis Windows. Nah, untuk pertemuan sekarang pada video pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi dasar untuk menjalankan layanan web server pada sistem operasi Linux berbasis CLI atau Command Line Interface. Baik, kita langsung saja. Untuk simulasinya kita pakai aplikasi simulasi VirtualBox. Ya, kita buka saja VirtualBox-nya. Nah, di sini sudah Bapak instalkan aplikasi atau sistem operasi Linux-nya, jenisnya Ubuntu ya. Dapat kalian lihat di sebelah sini. Ya, lalu kita jalankan aplikasi Ubuntu ini atau sistem operasi Ubuntu ini dengan mengklik tombol start pada VirtualBox-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai sistem operasinya bekerja. Ya, ini masih melakukan proses booting sistem operasi Linux Ubuntu server. Nah, untuk percobaan nanti kalian di rumah silakan kalian bisa menginstalkan dulu ya VirtualBox-nya. Lalu silakan kalian instalkan sistem operasi Linux Ubuntu servernya. Nah, untuk percobaan boleh menggunakan Linux server Ubuntu 8.04 ya. Untuk cara-cara instalasinya kan sudah diajarkan pada pertemuan di kompetensi dasar pertama. Kalau lupa lagi silahkan kalian bisa mencarinya di internet ya. Oke, ini sudah pada status login. Bapak masukkan usernya. Oke, Bapak masukkan passwordnya. Nah, selanjutnya sistem operasinya siap untuk digunakan. Ini merupakan sistem operasi Linux berbasis CLI ya, atau Command Line Interface, di mana tampilannya hanya berupa teks ya, sehingga ketika kita mau melakukan konfigurasi kita harus menghafalkan perintah-perintah tertentu ya. Oke, di sini kita coba masuk ke super user atau ke root supaya bisa melakukan konfigurasi. Perintahnya kita ketikkan sudo ya, lalu enter. Nah, selanjutnya diminta passwordnya, kita enter lagi ya passwordnya yang tadi. Nah, sekarang posisinya sudah menjadi root ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri paling bawah itu posisi dari usernya sudah berubah menjadi root. Artinya di sini usernya sudah merubah menjadi super user, yaitu bisa melakukan konfigurasi atau perubahan-perubahan. Oke, selanjutnya kita instalkan aplikasi Ubuntunya, aplikasi web servernya. Nah, yang dalam hal ini kita akan melakukan instalasi atau jenis web server yang akan diinstalkan adalah Apache ya. Nah, karena Apache-nya di sini terintegrasi dalam CD Ubuntu-nya ya, maka kita install melalui CD-nya. Oke, kita pastikan CD image atau virtual Ubuntu servernya sudah posisinya ada di dalam optical drive
Ya, caranya kita masuk ke device, kita pilih optical device atau drive, lalu kita cek di sini ada Ubuntu 8.04 server ya. Nah, ini kita pastikan ini harus terklik ya, harus ada tanda checklistnya di sini. Kita klik dulu, lalu kita pastikan lagi kedua kalinya. Nah, ini sudah posisinya sudah masuk, seolah-olah image CD-nya sudah masuk ke dalam optical drive dari komputer. Selanjutnya kita berikan perintah apt strip cd-rom spasi add untuk memerintahkan agar sistem membaca ke cd-rom. Enter. Oke, silakan di sini ada instruksi, silakan masukkan disk, karena disknya sudah dimasukkan tadi secara virtual. Lalu kita klik enter. Nah, ini sudah terbaca ya, di tengah bisa kalian lihat ada nama Ubuntu server 8.04.4, namanya Hardy Heron ya. Nah, selanjutnya kita lakukan instalasi Apache-nya. apt strip get spasi install spasi Apache 2 ya, Apache versi 2 yang sudah terintegrasi dengan Ubuntu 8.04. Oke, jangan salah pengetikannya ya, karena kalau salah pengetikan nanti tidak bisa dieksekusi, harus diulang lagi perintahnya. Enter. Oke, sekarang ini sudah terbaca ya, ada aplikasinya. Lalu apakah Anda mau melanjutkan proses instalasi? Ya, kita ketik yes atau yes. Selanjutnya enter. Oke, sedang melakukan proses instalasi ya. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya. Nah, kita tinggal cek untuk memastikan bahwa web servernya sudah terinstall di dalam sistem operasi Ubuntu-nya atau servernya. Kita masuk ke directory ya. Caranya cd/var/www. Ini kita akan memastikan bahwa di dalam directory var dan di dalam directory www juga terdapat suatu file yang namanya index.html. Kalau di dalam directory www yang terletak di dalam directory var itu ada file yang namanya index.html, berarti bisa dipastikan bahwa web servernya sudah terinstall dengan baik. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita posisinya sudah ada di dalam directory www di bawah directory var ya. Oke, kita tampilkan isi dari directory www-nya atau triple W-nya dengan cara mengetik perintah ls. Enter. Oke, kita bisa lihat di sana ada file yang namanya index.html. Sekarang kita coba buka file index.html tersebut dengan perintah nano ya, atau kalian juga bisa mengetikkan perintah pico untuk membuka suatu file dokumen, atau juga bisa mengetikkan perintah sejenisnya yang lain, karena banyak perintah untuk membuka suatu file dokumen di dalam sistem operasi Linux. Kita coba saja agar mudah. Perintahnya nano saja, nano index html. Enter. Nah, di sini lihat ada skrip sederhana dari index html. Ini hanya suatu skrip untuk mencoba melakukan akses ke web servernya. Di sini skrip HTML-nya bertulisan it work atau ini bekerja. Nah, kita coba ganti teksnya dengan tulisan selamat datang ya. Selamat datang di web SMK bisa, misalkan seperti itu ya. Kita save konfigurasi yang sudah dibuat tersebut dengan cara menekan perintah Ctrl X, lalu kita tekan perintah YS, enter. Nah, kita sudah keluar dari
dokumen HTML, kembali lagi ke formnya ya. Tapi dokumennya tadi sudah dirubah ya, tampilan script index HTML-nya dengan tulisan selamat datang di web SMK bisa. Nah, untuk mencobanya kita bisa mengakses web servernya dari komputer berbasis Windows. Nah, kita coba hubungkan karena Linux Ubuntu ini terkoneksi dengan ada di dalam sebuah aplikasi virtual atau dalam VirtualBox. Kita coba hubungkan antara Windows aslinya atau sistem operasi aslinya yang ini ya dengan sistem operasi yang ada di di VirtualBox atau di Ubuntu ini ya. Tapi sebelumnya kita untuk menghubungkan antara Windows realnya dengan sistem operasi yang ada di Ubuntu yang sedang berjalan ini, kita pastikan untuk network di Ubuntunya di VirtualBox-nya, untuk adapter yang aktifnya ini di posisi host only adapter ya. Nah, ini karena ada invalid setting terdeteksi tanda seru kuning. Kita cek di jaringan realnya atau di jaringan komputer aslinya, kemungkinannya network virtualnya dimatikan. Nah, ini ya, ini network virtualnya di disable. Kita nyalakan dulu. Inilah network virtual yang menghubungkan antara VirtualBox dengan network atau komputer yang realnya. Ya, kita coba cek lagi di sini. Cancel dulu. Kita masuk lagi ke device, network setting, lalu kita coba rubah lagi ke host only adapter. Nah, ada tidak, sekarang normal, lalu kita tekan OK. Nah, oke, kita cek IP address dari Linux-nya, Ubuntu-nya dengan mengetikkan perintah if config ya. If config. Ya, kalau di Windows if IP config, kalau di Linux if config. Enter. Nah, di sini kita cek IP-nya belum dirubah ya, masih 10.0.2.15. Kita coba rubah IP address-nya. Caranya dengan mengetikkan perintah nano spasi /etc/network /interface. Nah, PS ya. Jadi untuk melakukan konfigurasi IP address-nya. Enter. Nah, kita masuk ke konfigurasi script atau dokumen konfigurasi IP. Kita rubah DHCP-nya menjadi static. Lalu kita ketikkan IP address-nya, address. Misalkan kita beri IP-nya 192.168.10.1. Lalu get netmask-nya atau subnet mask-nya plus C ya, 255.255.0. Ya, kalau ingin lengkap lagi boleh kita ketikkan gateway misalkan 192.168.10.10. Ya, cukup aja lah sampai sini karena ini masih jaringan lokal. Lalu kita keluar, kita save konfigurasinya, Ctrl X ya, lalu Y, selanjutnya Enter. Nah, supaya konfigurasi tadi berjalan, kita lakukan perintah restarting pada interface-nya ya. Kita reset interface-nya dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart ya. Ini perintah untuk mereset interface networknya supaya berubah kepada settingan yang terbaru ya. Kalau kita enter, oke, kita cek dengan perintah if config kembali ya. Enter. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa init address-nya sudah berubah di yang ETH0 gitu menjadi 192.168.10.1 ya. Nah, selanjutnya kita berikan IP address untuk di komputernya di komputer realnya, yaitu di Ethernet VirtualBox ya. Nih, kita klik
properties, lalu masuk ke internet versi 4. Selanjutnya kita rubah IP-nya, samakan networknya dengan yang di Linux Ubuntu ya, atau di server Ubuntu-nya 192.168.10 titik misalkan 11 ya. Nah, maksudnya sama itu networknya, tapi IP-nya harus berbeda. Oke, subnet masknya sudah, kita klik oke, kita close. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk tes dengan CMD dari Windows ya, dari yang di seolah-olah kliennya ke Linux Ubuntu-nya, ping 192.168.10.1 lalu enter. Nah, ini kita lihat ya, sudah ada koneksi ya dengan Linux servernya. Nah, kalau misalkan kurang terlalu kecil ya tampilannya, kita perbesar dulu. Nah, oke, nah seperti ini ya. Kita coba ping 192.168.10.1. Oke, ini ya TTL sudah ada koneksi dengan Linux servernya. Oke, sekarang kita coba mengakses web servernya dari Windows. Kita buka browsernya, misalkan kita buka browser Firefox, karena dari Windows ke Linuxnya sudah terkoneksi ya, walaupun secara virtual. Oke, kita coba masukkan di sini. Oke, perintah IP address dari komputer atau dari sistem operasi Linux-nya atau web server webnya 192.168.10.1 ya. Kalau ini di enter, maka terbuka tampilan selamat datang di web SMK bisa, maka web servernya sudah berjalan ya. Oke, kita enter coba. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa di sini sudah ditampilkan tulisan selamat datang di web SMK bisa, karena tadi di sini di sistem operasi web server Linux-nya script index HTML default-nya ya, tadi dirubah menjadi tulisan selamat datang di SMK bisa ya. Misalkan kita coba rubah lagi untuk lebih meyakinkan kalian ya, script text index HTML-nya. Dan kita buka kembali nano index.html. Oke, misalkan kita rubah tulisannya bukan selamat datang, misalkan ini adalah web server SMK misalkan ya. Kita keluar, kita simpan Y, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita refresh web browser yang dari komputer Windows-nya. Nah, ini sudah berubah kan? Ini adalah web server SMK. Nah, berarti web server yang tadi sudah dilakukan proses instalasi dan konfigurasinya sudah berhasil ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan terkait instalasi dan konfigurasi web server dasar di Linux Ubuntu server. Silahkan kalian lakukan percobaan di rumah masing-masing ya. Kalau yang tidak punya komputer boleh belajar berkelompok dengan temannya, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Selalu jujur, disiplin, dan kompeten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.